Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo, ayo. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Nah, sekarang anak-anak kita sambut dong ya. Kita sambut selamat Shalom anak Tuhan. Satu dua ya. Shalom anak Tuhan. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu buat teman-teman semua, buat Bapak, buat Mama di rumah, bahkan saudara-saudaranya ya, saudara-saudara kita di mana semua berada. Nah, Ibu, semuanya sehat ya, luar biasa. Kita tanya dulu kabar mereka bagaimana ya. Apa kabarnya pagi ini? Saya Anak Tuhan selalu ceria. Sebelum kita ibadah, nah kita masuk saat teduh. Yuk, saat teduh dimulai. Amin. Ya, kita akan semangat lagi nah. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Ayo kita bangkit berdiri. Anak-anak Tuhan di rumah semuanya bangkit berdiri ya dengan mengangkat pujian kita. Apa nah? bertemu dalam kasih-Nya. Iya, bertemu dalam kasih-Nya. Wih, semangat ya. Kita bisa bertemu dalam kasih Tuhan. Kita bisa berkumpul untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang yang semangat lagi ya, anak-anak Tuhan di rumah. Kita angkat lagi pujian kita. Hari lepas hari. Hari lepas hari
hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan ya Nang ya. Semuanya itu adalah bertambah-tambah indahnya. Ya. Yang semangat lagi ya untuk memuji Tuhan. Sebelum kita doa pembukaan, kita angkat pujian kita. Mampirlah dengar doaku. Adik-adik boleh duduk ya, sikap Oh ya, berdoa. silakan duduk. Kita sikap berdoa untuk angkat pujian kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari yang indah ini, Engkau masih memberikan napas hidup bagi kami. Engkau membangunkan kami Tuhan dari tidur kami semalam, hingga di pagi hari ini kami boleh bersuka cita untuk melihat indahnya yang di pagi hari ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, di pagi hari ini juga kami berkumpul Tuhan bersama kakak, adik, dan teman-teman kami, walaupun melalui online, kami mau beribadah Tuhan. Berkatin Tuhan ibadah kami ini, berikan kami sukacita, berikan kami semangat, dan pakailah kami Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, jagain kami terus Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami Tuhan, berikan kami hati yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Amin. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Minggu kemarin yang bawa cerita firman Tuhan siapa ya? Oh iya, Amang Pendeta dong. Iya. Dengan tema apa ya? Temanya kesukaanku belajar. Belajar. Anak-anak ingat nggak itu di rumah atau di yang sudah tatap muka? Ya, pasti ingat. Ingat dong. Ada tugasnya itu Iya, ada loh. tugasnya. Dikirim ya tugasnya, Iya. ayat hafalannya juga dikirim. Kemarin ceritanya tentang apa ya Bu ya? Belajar. Aku suka belajar. Belajar untuk apa ya? Untuk pintar. Ya, supaya pintar. Apalagi? Supaya banyak tahu, ya. Supaya bertambah pengetahuannya, ya. Tetapi yang terutama apa ya, Nah? Supaya kita kan mengulang-ulang Diulang-ulang. pelajarannya diulang-ulang biar kita paham, Terus, dapat memahami segala sesuatu yang sudah kita pelajari. ya baru harus menulis supaya bisa diingat. Nah, Dan tema kita di minggu pagi hari ini apa ya Bu? aku mau Berbicara sopan. sopan. Berarti Kita adik-adik itu yang di rumah nggak boleh ya, harus berbicara sopan, ya. ya. Yang bagus-bagus itu bahasanya. Ya, pokoknya yang sopan. Adik-adik pasti sudah paham di arti sopan. Iya. Nanti lebih jelasnya Ibu Sarah akan menyampaikan firman-Nya dan adik-adik boleh tahu itu apa nanti arti sopan, ya. Oke, kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja buat Tuhan.
mengakui yang baik-baik. Iya, karena kerja untuk Tuhan. Iya. Supaya kita senantiasa diberkati. Karena tema kita harus berbicara sopan. Iya. Ada lagi lagu tentang Oh iya, lagu mulut. hati-hati gunakan tanganmu. Iya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Tintong. Krek, krek. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Krek, plok, krek, krek. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Tintong. Krek, krek. Iya, yang semangat ya. Bersukacita semua. Iya. Karena sesuai dengan tema kita. Jadi, hati guna mulut. Iya. Ya. Jangan berbicara apapun. Sembarangan. Iya, harus Bicara bahasanya sembarangan. yang sopan. Oke. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Sarah. Adik-adik yang di rumah boleh duduk, ambil sikap berdoa, kita bernyanyi Kurindu Sabdamu. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang
karena pagi hari ini kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan kami juga sudah boleh mendengarkan akan tema cerita kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau duduk tenang di dalam mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, firman ini boleh sungguh-sungguh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menyenangkan orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua orang yang lebih tua dari kami. Biarlah Tuhan, melaluinya kami boleh selalu diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ya, sudah siap dengan pembelajaran kita hari ini? Baiklah, kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Ibu akan bacakan ya, disimak ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya. Tema yang diberikan oleh kantor pusat kepada kita pagi hari ini adalah aku mau berbicara sopan. Adik-adik pasti sudah tahu ya, seperti apa yang berbicara sopan. Misalnya, kalau mau perlu sesuatu, butuh sesuatu, biarpun dari kakak sendiri atau dari abang sendiri, gimana kira-kira caranya? Bang, boleh minta tolong nggak? Ambilkan nah mainanku, aku nggak sampai. Misalnya mainannya disimpan di atas lemari, atau nggak bisa buka botol minuman. Kakak, tolong kak, bukakan kak, tanganku nggak kuat. Nah, apakah yang terpikir di dalam hati kita ketika seseorang berbicara minta tolong? Aduh, pasti hati kita senang. Lantas, kita akan dengan sukacita pasti menolong. Oh iya, sini kakak bantu, sini abang ambilin. Coba bayangkan kalau misalnya kita lagi melakukan sesuatu, katakanlah lagi cuci piring. Kakak Semi tuh lagi cuci piring. Tiba-tiba Theo datang. Bang, ini nah cuci piringku. Wow, kira-kira kakak Semi seperti apa? Bisa jadi kakak Semi bilang, enak aja kamu, cuci sendiri. Nah, kenapa? Di mana letaknya? Tadi yang kata, bang, tolong. Dengan ini nak. Nah, jelaskan bedanya. Iya, kalau kita berkata dengan lembut, tersenyum, orang yang kita mintain tolong pasti senang melihatnya, sehingga dengan sukacita menolong kita.
Apa hubungannya dengan pelajaran hari ini? Jelas dikatakan ayat yang pertama tadi, ayat 29, janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu. Jangan ya. Iya. Mulai sekarang kita berjanji, kita harus perkatakan yang keluar dari mulut kita yang baik-baik saja, yang sopan-sopan saja, yang indah kedengaran, ya. Karena ternyata Tuhan katakan lewat firman-Nya, lewat Alkitab, jangan berkata kotor, jangan berkata tidak sopan, jangan berkata sombong, jangan suka menghina. Sebaiknya pergunakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyenangkan hati, kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikenal dengan punya sifat yang lembut, ya, yang sopan. Padahal Tuhan loh. Dia berkata, ayah, ibu. Dia berkata, saudara-saudaraku. Apa artinya saudara-saudaraku? Ku itu sama dengan aku. Kakakku sama dengan aku. Artinya kasihnya. Kita kan sayang sama diri kita sendiri, sayang sama orang tua kita, sayang sama kakak kita. Bahkan kepada semua orang pun kita sayang. Makanya kita diajarkan hari ini agar kita berkata sopan. Ya, berkata sopan. Kemanapun kita melangkah, dengan siapapun kita bergaul, dengan siapapun kita berteman, kita harus berkata sopan. Kalau sama adik bu yang lebih kecil dari kita sopan juga. Iyalah, kita harus sopan. Karena Alkitab yang mengatakan kita harus sopan. Supaya adik kecil juga nanti sopan kepada kita, sopan kepada siapapun. Ya? Karena kita sudah belajar hari ini. Nah, kita boleh juga mengajar. Seperti tema minggu-minggu yang lalu, kita harus menjadi berkat karena kita sudah menerima berkat. Ya. Kita harus berkata sopan dan mengajarkan untuk berkata sopan. Karena kita sudah diajari untuk sopan pada hari ini. Bahkan sebelumnya juga. Ya, baik orang tua, kakak abang, namboru, amang boru, tulang nan tulang opung. Pasti mengajarkan kata sopan. Tidak sembarangan. Karena juga jelas dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, katanya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu mengajarkan kesopanan, mengajarkan untuk menghargai siapapun. Ya, ibu guru di sekolah, ibu guru di sekolah minggu, tetangga kanan kiri, bahkan orang yang baru kita kenal pun kita harus sopan. Karena itulah yang salah satu Tuhan senangi dalam kehidupan kita selaku anak Tuhan. Ya teman-teman. Iya, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, semua diajarkan Tuhan Yesus berkata sopan. Siapa saja yang membaca Alkitab, yang mendengarkan firman Tuhan, pasti tahu kalau kita harus menjadi anak yang sopan. Iya, pasti Tuhan senang. Pasti semua orang senang kalau kita berbuat sopan. Ya, sekarang sudah jelas ya adik-adik. Pesannya yang pertama, sopan. Yang kedua, tidak pilih kasih terhadap siapapun. Yang ketiga, pintar menempatkan diri
supaya kita bisa diterima dimanapun juga. Oke, kalau ada yang bertanya tentang pelajaran hari ini, silahkan ya bertanya di grup. Pasti Amang, Inang, dan semua guru-guru siap untuk menjawab. Baiklah, kita boleh tutup Alkitabnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami, teristimewa sepanjang minggu ini. Kami boleh sehat, kami boleh beraktivitas, walaupun dari rumah kami masing-masing, semua karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami sudah boleh bernyanyi untuk Tuhan pada hari ini, bahkan sudah belajar tentang firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami harus berkata sopan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami sepanjang minggu ini. Ketika kami Tuhan boleh mungkin sudah mulai masuk sekolah, walaupun secara online, berkati kami Tuhan. Berikan kami kepintaran yang daripada Tuhan sendiri, agar pada saatnya kami boleh menjadi anak yang membanggakan Tuhan dan membanggakan siapapun yang boleh bertemu dengan kami. Sekiranya ada teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kesembuhan melalui makanan, minuman, ataupun obat-obatan yang tersedia. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Amsal 15 ayat 1 yang berbunyi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Shalom Inang Pendeta dan guru sekolah minggu. Ayat hafalan abang ayat minggu segala Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah yang ilmu. Akan berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah. Shalom teman-teman. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada kitab Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Salam anak pendeta, ibu guru sekolah minggu dan teman-teman. Saya dapat menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan timbangan. Amin. Terima kasih.
Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Biarlah kita senantiasa dibimbing, diajari seperti firman Tuhan yang mengajar kita mau berbicara sopan. Nah, sekarang kita mau memberikan ucapan syukur kita ya. Kita siapkan persembahan kita ya dengan ucapan syukur yang luar biasa, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Dibawa persembahannya ke gereja lewat orang tua ya. Di konsistori boleh, Guru sekolah minggu guru boleh. sekolah minggu boleh ya. Dengan ucapan syukur itu kita lebih diberkati lagi karena kita sungguh-sungguh bersyukur. Dengan pujian kita, Aku bawa dan berikan. aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita mau mengakhiri ibadah kita dan kita berdoa. Doa dipimpin oleh Ibu Deborah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat yang indah, cuaca yang indah, hati yang gembira, datang untuk memuji Tuhan. Lewat ibadah kami secara online, anak-anak Tuhan di rumah masing-masing, yang mau juga datang ke gereja, Tuhan berkati semua, supaya kami lebih bersuka cita lagi, karena kami ada waktu untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yang mengajar kami untuk berbicara sopan, sehingga kami Tuhan mengenal bahasa-bahasa yang baik, karena kami mau belajar seperti firman Tuhan mengajar kami senantiasa setiap kehidupan kami. Kami ada waktu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkati Inang Sarah yang sudah menyampaikannya, berikan kesehatan, berikan hikmat Tuhan, supaya firman Tuhan lebih berkuasa lagi untuk hari-hari mendatang. Dan kami yang mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu berikan kepada kami setiap jiwa, supaya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya di setiap kehidupan kami setiap hari dalam 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus, kami masih berdoa Tuhan buat teman-teman kami di masa COVID ini Tuhan, bila ada yang kurang sehat, ya Tuhan Yesus, tiliklah mereka semua, tiliklah kami Tuhan. Tambah-tambahkan kesehatan kami Bapa lewat makanan dan minuman yang senantiasa boleh kami nikmati, bahkan cara hidup kami yang sehat Tuhan. Tuhan peliharakan senantiasa sehingga kami dalam lindungan kasih Tuhan, dalam keadaan sehat, dan kami, kekhawatiran kami juga Tuhan, Engkau melihatnya, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya kekhawatiran kami terhimpun Tuhan, dan kami bersandar kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami. Terimalah Tuhan, berkati Tuhan untuk pelebaran firman Tuhan di gereja GKP Ebenezer Bontang. Terima kasih Bapa di sorga, kami masih berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah kami, ibadah orang tua, senantiasa berkati supaya kami bersungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup dan jiwa kami hanya ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Ya, ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Diberkatilah kita yang di rumah, dimanapun kita berada, karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah sekarang Tetap jangan ingat protokol lupa kesehatan. Iya, protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Jangan lupa Tetap makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Iya, Jangan pergi dengan kemana-mana. semangatnya, dengan jiwa yang semangat. Jangan khawatir ya. Jangan terlalu khawatir, karena hidup itu harus semangat supaya kita tetap sehat. Nah, sekarang kita angkat pujian kita. Sudah selesai sekolah.